Adanya fungsi keris sebagai lambang status sosial telah mempengaruhi penampilan fisik keris itu menjadi mewah, indah dan mengagumkan. Contoh keris bangsawan Lombok, Raden Gede Wiracandra, yang kini menjadi koleksi Insinyur Haji Lagi Jelenge. Masing-masing daerah atau suku bangsa di Indonesia memiliki istilah tersendiri dalam penyebutan keris. Di Jawa, keris disebut duwung, curiga; Minangkabau, keria; Lampung, terapang; Punduk, Sulawesi, sale, kereh; Bali, kadutan; Nusa Tenggara Barat, keris; Lombok dan Sampari, bima. Filipina yang juga mengenal budaya keris menyebut dengan nama sundang. Keris, bahasa Inggris yang dikenal secara internasional, merupakan kata serapan dari bahasa Indonesia, yaitu keris. Dari bahasa apakah kata keris? Sampai saat ini belum ada pendapat atau ulasan secara gamblang pada sebuah buku. Keris sebagai benda budaya untuk pertama kali muncul di Jawa sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Hal itu diketahui dari bukti-bukti yang ditunjukkan oleh prasasti dari lab, gambar timbul di candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi di Pulau Jawa ada dua kata lain yang memiliki padanan arti dengan kata keris, yaitu curiga dan duwung. Curiga diserap dari bahasa Sanskerta curika, artinya keris pisau. Paksi curiga, keris putih; manuriga, menikam dengan keris; acurik, bunuh diri dengan keris. Penggunaan kata curiga terkait erat pada konsepsi budaya Jawa masa lalu, yaitu keris merupakan salah satu kelengkapan hidup yang harus dimiliki kaum pria. Pria Jawa baru dianggap sempurna apabila telah memiliki 5 hal, yakni curiga atau keris, turangga atau kuda, wisma atau rumah, wanita atau istri, kukila atau burung. Duwung berasal dari bahasa Jawa kuno duhung, artinya keris. Penggunaan kata duhung terdapat dalam kitab para ratu yang kurang lebih abad ke-12 seperti berikut. Alawas angangge denira kebo ijo duhung saking keng angrok punike. Terjemahannya, lamalah keris ken angrok itu dipakai oleh kebo ijo. Kata duhung atau duhung juga digunakan pada serat centini kurang lebih pada abad ke-18 seperti berikut. Lajungi ngulang bab dapuring duwung titika tangu banyu yasaning duwung zaman kina. Terjemahannya adalah lanjutan ajaran tentang bentuk-bentuk keris, ciri-cirinya, asal-usul, daya dan pembuat keris di zaman kuno. Penyebutan kata keris pada mulanya adalah kres. Hal ini jelas tertuang pada prasasti lempengan perunggu dari Karangtengah, Magelang, Jawa Tengah, berangkat tahun 748 Caka atau 824 Masehi, menyebutkan beberapa peralatan seperti lukai, punukan, wadung, patuk, kres. Demikian juga pada prasasti Poh dari Jawa Tengah, berangkat tahun 829 Caka atau 907 Masehi, menyebutkan beberapa jenis sesaji untuk menetapkan Poh sebagai daerah bebas pajak. Sesaji itu antara lain berupa kres, wangkiul, tewek punukan, wesi pengantap. Kres maksudnya adalah keris. Tewek punukan adalah senjata tusuk yang bentuknya seperti membungkuk. Wesi penghantap adalah sejenis kampak berujung lancip bermata dua. Pada Kamus Bahasa Jawa Kuno karangan L. Mardiwarsito tidak dijumpai adanya kosakata keris atau kres. Yang ada adalah turunan dari kata keris, yaitu angeris, berarti menusuk dengan keris. Dari petunjuk-petunjuk di atas yang dikutip dari beberapa sumber pustaka, maka dapat disimpulkan bahwa keris
berasal dari bahasa Jawa kuno dan kata kres, yaitu senjata tradisional yang dipakai untuk menusuk atau menikam. Demikian juga kata duwung, berasal dari bahasa Jawa. Sedangkan curiga adalah kata yang diserap dari bahasa Sanskerta. Kedua kata tersebut muncul belakangan dan berkedudukan sebagai padanan kata keris. Dalam kaitan ini, Bambang Harsrinukmo menyebutkan kata curiga dan duwung lebih halus dan lebih sopan dibandingkan dengan kata keris. Itulah sebabnya di kalangan masyarakat Jawa dari golongan priai, kata curiga dan duwung lebih sering digunakan. Keris adalah senjata tusuk atau tikam tradisional. Mula-mula yang disebut keris adalah bilah keris yang menyatu dengan hulunya, seperti yang nampak pada relief Candi Borobudur. Perkembangan berikutnya, hulu tetap menyatu dengan bilah, tetapi berbentuk manusia, duduk berlutut atau disebut juga berbentuk patung orang. Keris seperti ini disebut keris saji atau keris sajen. Saat sekarang, keris sajen masih dapat ditemukan di kalangan masyarakat maupun di museum. Dahulu keris ini dipakai sebagai alat untuk melakukan upacara bersih desa, yaitu upacara selamatan dengan memohon kepada Tuhan agar warga desa termasuk sawah ladang terhindar dari gangguan penyakit, hama maupun malapetaka. Bila keris yang menyatu dengan hulu berupa patung orang pernah ditemukan di tengah stupa induk Candi Borobudur saat pembongkaran tahun 1845, Dr. H.H. Junbol memberi nama keris Majapahit. Kini benda tersebut tersimpan di Museum Etnografi Leiden. Para pakar keris Indonesia menyalahkan penyebutan keris Majapahit, yang benar keris saji atau keris sajen. Dalam perkembangannya kemudian, bila keris tidak menyatu lagi dengan hulu, melainkan dibuat terpisah dan dilengkapi pula dengan sarung, selut, mendak, serta perhiasan lainnya. Antara pembuat bilah dengan pembuat sarung atau hulu pun kemudian berbeda. Bilah keris dibuat oleh empu, sedangkan sarung dan hulu dibuat oleh merangi. Jadi saat sekarang yang dimaksud keris adalah bilah keris yang lengkap dengan hulu, sarung, selut, mendak, dan hiasannya. Asal-usul keris. Keris sebagai hasil karya yang mencerminkan perpaduan antara seni dan teknologi. Dari sudut seni, keris memadukan seni ukir, seni tatah, seni perlambang. Dari sudut teknologi, pada keris tercermin proses penyatuan 3 jenis logam atau metalurgi, yaitu besi biasa, besi baja, dan besi pamor, nikel atau titanium. Melalui teknik tempa, perhatikan unsur pamor pada bilah keris. Tampak jelas lahir dari paduan seni dan teknologi yang apik dan artistik. Kadar titanium dalam jumlah tertentu membawa manfaat bagi bilah keris, yaitu menjadi ringan, keras, kenyal, dan bulat. Hal inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa yang telah gandrung dengan teknologi modern seperti Belanda, Jerman, Amerika kagum akan kemampuan leluhur bangsa Indonesia lantaran titanium yang sekarang menjadi salah satu bahan baku pembuatan pesawat terbang, telah dikenal oleh nenek moyang bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun silam. Keris sebagai benda seni dan teknologi dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai benda pusaka yang punya tuah, memiliki asal-usul dan perkembangannya sampai lahir bentuk keris seperti yang dijumpai sekarang. Asal-usul mengenai keris diawali dari asal-usul mengenai logam sebagai bahan dasar bilah keris. Sejarah peradaban bangsa-bangsa membuktikan bahwa telah mengenal cara-cara mengolah biji menjadi logam pada masa prasejarah. Rozik B. Sucipto dan buku Ensiklopedi Nasional Indonesia pada bahasan metalurgi menegaskan, metalurgi sungguhnya merupakan salah satu ilmu tertua. Manusia zaman prasejarah telah mengetahui banyak hal termasuk metalurgi fisika. Bangsa Cina dan Mesir kuno sudah dapat memisahkan perak dan emas dari biji aslinya. Lebih-lebih bangsa Mesir kuno telah menemukan cara pemisahan besi dari bijinya. Sekitar 4000 tahun yang lalu, demikian pula bangsa Assyria dengan peradaban seninya yang tinggi juga mengetahui cara mengubah besi menjadi baja.
Peradaban zaman logam bangsa Indonesia menurut Sukmono mulai dari zaman perunggu dengan bukti berupa penemuan negara perunggu di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumbawa, Pulau Roti, Pulau Leti, Kepulauan Kei, Selayar, serta penemuan kapak corong perunggu di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Selayar, Irian Jaya. Sebelum zaman perunggu disebut zaman tembaga sebagai peralihan dari zaman batu muda atau Neolitikum. Namun Asia Tenggara juga termasuk Indonesia tidak mengenal zaman tembaga, melainkan langsung dari zaman Neolitikum ke zaman perunggu. Benda-benda perunggu yang ditemukan di Indonesia menunjukkan persamaan dengan temuan-temuan di Dongson, Vietnam, baik jenis, bentuk maupun motifnya. Dari daerah inilah dinyatakan oleh para arkeolog gelombang kebudayaan logam masuk ke Nusantara melalui jalan barat atau Malaysia Barat. Pada masa ini pula diperkirakan terjadi gelombang migrasi kedua nenek moyang bangsa Indonesia. Gelombang pertama diperkirakan terjadi pada masa Neolitikum kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi dari lembah Sungai Mekong, Yunan, Asia Pusat. Setelah mengenal benda-benda perunggu, kemudian meningkat ke zaman besi yang disebut juga fase terakhir dari prasejarah. Hal itu dibuktikan dengan penemuan benda-benda dari besi yang terbatas jumlahnya. Dari jenis benda-benda dari besi yang ditemukan dapat digolongkan menjadi alat keperluan sehari-hari dan senjata, yakni mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata tembilang atau tajak, mata alat penyaing rumput, mata tombak, dan mata pedang. Tidak satu pun terdapat bukti penemuan yang dapat menunjukkan keris telah dikenal pada masa prasejarah. Namun demikian, mendapatkan logam, mencampur logam, mengolah logam menjadi alat upacara terbukti jelas telah dikenal atau dikuasai dengan baik. Monumen-monumen arkeologis yang membuktikan budaya keris telah dikenal di Nusantara semuanya terletak di dataran Pulau Jawa. Setelah Indonesia memasuki masa sejarah 400 Masehi, antara lain relief Candi Borobudur, Jawa Tengah, abad ke-8. Pada sudut bawah tenggara tergambar prajurit membawa senjata pendek serupa dengan dapur keris Jalak Budo atau Betok Budo yang kita kenal sekarang. Hulu keris menyatu dengan bilah dan ganja terdapat pada pangkal hulu. Di relief pada Candi Prambanan, Jawa Tengah, abad ke-9 berupa senjata pendek mirip keris. Di Candi Sewu, Jawa Tengah, abad ke-9 berupa arca raksasa penjaga yang memegang bilah senjata pendek mirip keris. Di relief Candi Jago, Jawa Timur, abad ke-13 berupa punakawan sedang membawa keris. Di Candi Penataran, Jawa Timur, kira-kira abad ke-14 berupa patung raksasa kala memakai keris pendek lurus. Di Candi Suku, Jawa Timur, abad ke-14 berupa relief cara pembuatan keris yang tidak jauh berbeda dengan cara pembuatan keris zaman sekarang, baik peralatan maupun cara kerjanya. Dokumen lain yang membuktikan bahwa budaya keris telah dikenal di Nusantara adalah prasasti tertulis pada lempengan tembaga, yaitu Prasasti Pok tahun 907 Masehi. Bukti prasasti yang lebih tua adalah Prasasti Karangtengah tahun 824 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka dapat diperkirakan keris sudah dikenal sekitar abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Tentu saja, bentuk keris masa itu masih sederhana sekali. Keris seperti yang kita kenal sekarang diperkirakan muncul sekitar abad ke-13. Mahuan, musafir Cina yang telah berkunjung ke Majapahit tahun 1416 menulis dalam bukunya Ying Yai Seng Lan bahwa ia melihat hampir semua laki-laki di negeri Majapahit memakai pula, yaitu semacam belati lurus atau berkelok-kelok. Jelas yang dimaksud kata tersebut adalah keris. Berarti pada masa Majapahit abad ke-14 budaya keris telah mencapai puncak, kemudian menyebar ke wilayah-wilayah kekuasaannya antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Lombok, Sumbawa, Dompu Bima, Taliwang, termasuk juga ke Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan Thailand.
Daerah Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar, yaitu Lombok dan Sumbawa. Perkiraan paling terakhir atau terminus ad quem, daerah tersebut telah mengenal keris pada periode pemerintahan Majapahit abad ke-14. Di samping terdapat bukti material berupa keris sajian yang telah dikenal oleh masyarakatnya, juga karena adanya data sejarah yang tertulis dalam Lontar Negara Kertagama karangan Prapanca, Pupuh 14, bait 3 dan 4, disebutkan telah menaklukkan wilayah-wilayah di sebelah timur Pulau Jawa seperti Lombok Mirah, Taliwang, Dompu, Bima, Seran, Hutan Kendali. Namun kenyataan yang kita jumpai sekarang, gaya keris Lombok mirip dengan gaya keris Bali, sedangkan gaya keris Sumbawa baik dari suku bangsa Embojo yakni Bima dan Dompu maupun suku bangsa Samawa Sumbawa mirip dengan gaya keris Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar. Kenyataan akan gaya keris yang berbeda sebagai bukti adanya dua lintasan yang dilalui budaya keris masuk ke Nusa Tenggara Barat, yaitu lintasan utara melalui Bugis Makassar masuk ke Nusa Tenggara Barat bagian timur Pulau Sumbawa, lintasan barat melalui Bali masuk ke Nusa Tenggara Barat bagian barat yaitu Lombok. Kemungkinan ini berlangsung setelah era keruntuhan Majapahit abad ke-15, sehingga Lombok dan Sumbawa menjadi perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kelungkung Bali dengan Kerajaan Goa Makassar, yang berakhir dengan Perjanjian Sagening, yaitu perjanjian antara Raja Dalam Sagening Kelungkung Bali dengan Raja Alauddin Goa Makassar tahun 1624 yang menentukan pembagian wilayah pengaruh antara keduanya. Halo, saya Uut Matasari. Jangan lupa tonton terus channel Seko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.